Enggak, kita ingin memastikan aja. Ini kan kasus positif kan bertambah terus dok, ya kan? Dan di situ kan bagian akhir penanganannya itu kan di dokter. Nah, misalkan ini kita nambah 100, misalkan ya, apalagi belum nih kemarin dok, yang klaster industri, manufaktur di beberapa kawasan industri kena, ini nambah lagi kemarin. Kalau dokternya kita nggak tahu misalnya ini berapa, terus nanti nambah terus pasien. Jadi gini, cukup nggak tertangani nggak? Nanti. Kenapa saya bilang insya Allah? Bulan 3 kan kita mulai COVID positif kan? Ya. Dan bulan April akhir itu dari PB itu kan pengurus besar di Jakarta, ya, udah bikin surat ke kita ke wilayah, mohon tiap wilayah siapkan second line dokter. Jadi artinya apa? Kalau dokter yang saya bilang tadi bermasalah, ya, dokter lini kedua ini udah siap. Jadi itu kami udah latih 50 orang tuh dokter umum, 50 orang kita latih, masing-masing rumah sakit kita. Jadi kalau tiba-tiba ini berhalangan mereka dokter umum yang naik. Oh. Dan sampai sekarang belum terpakai nih, belum pakai. Jadi ada dua line gitu ya? Iya. Udah kita Standby latih. lah, standby. Standby, ya. Plan B. Plan B. Ya. Jadi kalau misalnya nanti, Oke. waduh, ini misalnya dokter yang ini kena karantina semua, ini mereka yang naik. Wah betul, belum kalau ada karantina bisa langsung banyak loh. Iya, benar. Ada, insya Allah ada. Dan kita kalau misalnya ini terpakai, yang line 2 ini kita akan training lagi line 3. Oh. Iya, dok, saya yakin ini ID pun pasti akan melihat tren. Iya. Tren pandemi ini, kasus-kasus positif kira-kira trennya gimana. Dan secara internal ID juga punya resource kita segini nih. Gitu. Kalau dari pengamatan ID Kepri, tren kasus positif di Batam ini, di Kepri misalkan ya, Kepri ini kira-kira gimana dok? Ini besok November, Desember, terus ini ada vaksin juga nggak tahu vaksin kapan. Nah, ini kan pasti sudah membuat kajian atau buat proyeksi lah. Ini kira-kira ke depan gimana? 3 bulan ke depan lah kira-kira dok sampai akhir tahun Jadi ini. kita gini, kalau dari epidemiologi, itu kan tren kita kan masih naik sekarang. Masih naik, kan belum turun nih ya? Belum. Naik terus. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang maaf, kita belum tahu sampai puncaknya kapan. Belum tahu itu ya. Kan dulu kan pernah kira-kira puncaknya bulan apa gitu kan, terus nanti akan turun. No, belum bisa. Setelah lebaran saya ingat banget Tapi dulu pernah dok, pernah ada kan yang muncul itu. Iya, tapi itu kan kalau bahasa kami itu prediksi. Tapi itu bukan ID ya waktu itu ya? Bukan ya? Bukan. Itu dari Depkas kalau nggak salah itu. Oke. Jadi kalau misalnya dia naik terus, ya, tahunnya itu udah puncak, kalau dia udah nanti udah datar. Udah datar misalnya kasus segitu stagnan gitu terus dan biasanya akan cenderung menurun. Tapi datar pun bisa juga datar yang pasif. Kenapa? Bisa datarnya dia akan naik lagi. Maka kalau buat tanya 3 bulan ke depan gimana kita tak bisa. Nggak bisa. Kalau boleh saya unpredictable. Termasuk mungkin tahun depan gitu gimana dok kira-kira? Iya, jadi untuk menurunkan itu ya kunci utama vaksin ya, betul ya, vaksin. Tapi kan vaksin sampai sekarang masih perdebatan. Ya. Iya, masih. Kami ini belum tadi malam baru saya rapat dengan PBID ya, seluruh ketua wilayah ya dengan virtual itu. Jadi berdasarkan pembahasan kami itu kata pemerintah kan nanti November Bang. Kami katanya November. Kami belum mau sebelum ada fase 3 itu selesai. Fase 3 belum selesai loh, Pak. Iya. Fase 3 itu kan yang intinya vaksin itu ada 2 kunci sebenarnya ya. Satu, efektivitasnya gimana ke orang Indonesia ya. Yang kedua, keamanan. Ini yang penting lagi. Aman nggak vaksin buat kita ya. Kalau misalnya disuntik nih ya, tiba-tiba malah menimbulkan penyakit lain. Yes, itu saya bilang keamanan. Nah, tahunya efektif atau aman gimana? Dari percobaan tadi, dari fase akhirnya fase 3 tadi terakhir ya. Kalau misalnya fase 3 kan kemarin 1000, kalau nggak salah 1600 ya kita ya. Kalau 1600 misalnya hasilnya kurang memuaskan, itu akan dicoba lagi, naikin lagi menjadi 4000 atau 5000 sampai benar-benar hasil maksimal itu baru kita produksi vaksinnya. Kalau biasanya itu ya dari tadi malam ya mereka bilang itu ya kalau kita jalan protap itu ya mungkin 2021 akhir baru bisa dapat vaksin. Iya. Yang ini yang sering disebut vaksin Sinovac itu. Iya, Sinovac itu dia yang produksi. Produsennya. Memang itu yang lagi tren. Jadi kejar ya. Dikejarnya. Cuman akan ada berapa
kita beli berapa vaksin dari berapa negara ya dok ya, berapa produsen ya. Tapi kan varian vaksin itu kan belum tentu cocok sama varian kasus di Indonesia. Itu masalahnya. Makanya vaksin itu harus coba dulu. Paham kan? Jadi kalau misalnya ini benar dari 1.600 ini ternyata yang bagus tuh 90, dia kalau 95% atau 99%, tapi kalau masih di bawah itu masih dianggap kurang bagus. Itu tergantung apa tadi, efektivitas sama keamanan. Keamanan. Iya betul. Karena saya baca-baca juga yang dulu yang flu burung, SARS kayak gitu juga, ternyata vaksinnya itu malah bikin kita jadi semakin kerasa. Vaksin itu nggak gampang. Contoh lah sekarang. DBD udah berapa tahun DBD? Banyak, lama. Udah puluhan tahun. Dari zaman saya sekolah udah ada DBD tahun 80-an. Saya tanya sekarang, ada nggak vaksin sekarang? Belum, itu virus juga. Tetap orang polio bisa kena juga DBD ya. Iya, polio ada vaksin. Tapi kalau DBD, HIV, kan virus juga itu. Udah lama kan? Sampai sekarang belum dapat vaksinnya kan? Nah sedangkan ini baru anggaplah 2019 November ya di Wuhan ya. Di kita kan bulan Maret munculnya kan? Susah, nggak gampang bikin vaksin itu. Jadi intinya itu memang kalau untuk turunkan tadi vaksin sebetulnya. Ya. Betul. Vaksin itu kembali lagi ke masyarakat. Ke masyarakatnya. Iya. Kalau dari vaksin, menurut dokter akhir Desember, akhir 2021 dok. Kalau prediksi dari kami meeting tadi malam ya itu, saya bukan ahlinya ya, tapi lamaran dari guru-guru saya, profesor itu kalau mau jalankan protap yang yang relawan-relawan itu, yang percobaan itu 2021 akhir lah itu katanya. Iya. Emang ya mungkin kalau ditanya gitu aku pun cuma jawab paling aman memang akhir tahun 2021. Kalau mau nekat tuh mungkin tadi dokter bilang kan ada beberapa tahapan. Mungkin tahapan ini belum, ini kalau hanya sekedar nekat mungkin bisa aja vaksin dikeluarin gitu kan. Ya kan dok ya? Tapi kita nggak tahu ininya. Ya, tapi kan memang kalau aman kan tahap-tahap itu harus sampai ya mungkin ya akhir 2021. Kan yang paling ditakutkan kan efek ya. Iya. Berarti nggak aman kan? Selama semua obat itu kan dia bilang obat apapun dibikin pasti ini side effect-nya A, B, C, D. Sekarang vaksin ini ada nggak? Belum ada. Belum tahu. Iya. Karena belum ada percobaannya. Betul. Sekarang yang penting jaga diri dulu. Ya makanya imun kita harus kuat, protokol kesehatan. Yang satu ya dengan vaksin tadi biar turun ya. Yang kedua itu dengan yang herd immunity, tapi herd immunity ini resikonya tinggi sebetulnya kan. Ini apa? Gimana dok? Jadi tinggi gimana? Herd immunity itu kalau kayak sekarang kasus meningkat kan, jadi kita kayak dibeberkan ya biasa, pokoknya nggak usah pakai masker apa gitu, itu kan kontak-kontak semua, lama-lama kita akan timbul imun kan. Kenapa resiko tingginya? Yang nggak kuat ya mati, yang punya hipertensi, yang punya DM, orang itu kan yang berisiko tinggi kan. Ya, betul, kalau yang muda kayak kita, saya udah muda, saya tua. Yang muda kayak kita ini. kita ini. Yang muda kan dia kuat, jadi dia positif. Nah, makanya sekarang kan di Batam itu kan hampir 80% lebih itu kan yang muda-muda kan, makanya asimptomatis tanpa gejala. Ya itu insya Allah dia bisa sembuh bagus gitu kan. Tapi pada orang-orang yang punya komorbid, yang punya hipertensi, yang punya DM, diabetes, yang punya jantung itu kan, atau yang udah mulai ada gangguan prostat, pokoknya yang udah mulai turun lah daya tahannya itu jelek. Nah itu jadi korban kalau dibiarkan ini yang herd immunity itu, ya, di kontak dibiarkan, korban akan baik dan herd immunity itu makan waktu lama. Yang benar vaksin sebenarnya, cuman vaksin itu nggak gampang kan gitu. Betul. Iya, ya sambil jalan nungguin vaksin. Nah sebelum vaksin keluar, ya tadi ujung tombaknya masyarakat tadi, gimana imunnya biar kuat. Nah imunnya kuat itu tadi ya, dia mesti yang paling penting sebenarnya cukup istirahat ya. Cukup istirahat, makan jangan berlebihan ya, mohon maaf ya. jadi kita makan dikit aja cepet gemuk dok. Saya nafas aja naik dok. Jadi ini benar-benar jaga protokol tadi. Jadi kalau misalnya dia itu istirahat cukup, kerja cuma 8 jam satu hari, dia ada olahraga 31 hari 3 kali seminggu, dia makan buah, sayur teratur, terus stres itu faktor penyutur. Orang stres itu kan imunnya pasti akan turun. Tuh.
Hindarin berkumpul terus jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Ya itu untuk preventifnya tadi ya, preventifnya. Nah, cuman kan masyarakat kan susah. Sorry ya, kita orang kan nggak semua sama-sama kita kan ya. Kita aja kadang-kadang kebablasan. Ya. Keluarga jauh datang. Iya. Iya, betul. Betul kan? Nanti dibilang sombong dong. Bukan memang. Oh dia nampaknya sehat kok. Ya padahal kan asimptomatis kan kita nggak tahu. Betul. Tahunya dia sehat, dia nggak COVID kan kalau di swab. Iya. Apakah mungkin kalau setiap lu mau ketemu gue ya? Kita swab dulu ya? Kan nggak mungkin. Iya. Dok, di bulan Maret nih, yang ID Kepri ini yang sempat keluar bahwa nih APD kita juga belum terlengkapi kayak gitu. Nah, ya kan tadi saya baca. Terus sama juga bahwa pemberlakuan PSBB. Nah, emang dengan untuk ini satu dulu dok. Maksudnya APD memang saat ini selamanya sudah sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi. Stabil. Sudah nakes stabil. ya? Sudah. Oke. Aman ya. Nah, kalau kita lanjut ke yang PSBB. Nah, menurut dokter dengan PSBB ini baru kita bisa berhasil keluar dari zona merah. Meskipun istilahnya di Batam mungkin apalah gitu kan. Maksudnya terkait dengan itu tuh rekomendasi ID itu gimana dok? Itu kan kami bikin surat waktu itu kan ada tuh. Iya. Jadi kalau dari hasil meeting kami di ID waktu itu, Batam ini kan sebenarnya daerah yang paling gampang kalau mau lockdown ya atau PSBB. Kenapa? Kita kan cuma laut, udah. Iya, pulau ya kan kita ya. Gampang kan? Ya. Jadi kalau waktu itu, waktu bulan Maret saya keluarin surat ya. Surat apa ya? Surat terbuka ya. Surat cinta. Surat cinta Dari ID. Jadi kalau waktu diterapkan, jadi siapapun yang masuk ke Batam, misalnya orang dari Jakarta nih, lu masuk Batam, oke. Lu belum boleh, kayak Singapura, lu belum bekerja, lu karantina 2 minggu di hotel atau di rumah, tapi lu bayar sendiri. Jadi artinya apa? Orang masuk Batam tuh nggak ada. Atau saya nih mau pulang kampung, boleh, lu pulang kemana? Ke daerah merah, ke Jakarta, ke Surabaya, kemana boleh. Tapi begitu lu balik ke Batam, lu karantina lagi 2 minggu. Itu salah satu cara supaya kasarnya virus itu nggak masuk ke Batam, ya kan? Selama lu karantina 2 minggu di hotel, ya, lu ternyata ada keluhan, ada gejala, ada suspek, masuk rumah sakit. Bisa ditangani cepat ya. Jadi nggak ada dilokalisir ya, terlokalisir. Jadi kalau hitungan kami waktu itu Batam paling gampang untuk bikin itu. Pada saat itu. Tapi kan kalau daerah kota lain kan susah. Dari atas, dari bawah, dari darat ya bisa itu. Belum jalan-jalan tikus. Yang kayak di Jakarta kemarin dari Depok Bekasi. Iya. Ditutup jalan besar, jalan tikus betul. Iya. Bapakku aja bisa lolos. Iya, sebenarnya Batam iya betul kayak Singapura ya dok ya, lebih jadi mudah. pikiran kami waktu itu apa yang diterapkan Singapura itulah. Iya, jadi lebih penanganannya sebenarnya lebih mudah, sehingga untuk meminimalkan kasus-kasus pertambahan kasus itu bisa terkendali benar. Tapi hari ini gimana dok? Akhirnya dokter ketawa doang. bisa kalau gini komen, dok, kalau kita pulang dari luar kota, anggaplah saya nih. Jadi kalau dari ahli ya, satu hari itu minimal kita ketemu 30 orang loh. Satu hari. Iya. Oke. Iya juga ya. Iya. Minimal yang normal lah gitu ya. Rata-rata kita tuh ketemu 30 orang. Maksudnya yang bekerja ya, yang beraktivitas ya. Rata-rata minimal 30 orang. Ya. Kalau saya ini asimptomatis, saya tanpa gejala, tapi saya COVID positif ya. Saya ketemu 30. Kira-kira apa yang terjadi sama 30 itu? Positif. Bukan, paling tidak kan saya udah menularkan ke mereka kan. Nah, makanya kalau dia datang dari luar kota, kita kurung dulu deh. Sampai lo negatif baru boleh masuk gitu kan. Kenapa 14 hari ya? Gejala virus itu 14 hari durasi itu ya, masa inkubasinya. Kalau dari 14 hari udah aman gitu. Tapi selama 14 hari tiba-tiba lu positif ya udah, lu masuk rumah sakit, karantina, negara yang bayar gitu. Diisolasi gitu. Itu sih waktu itu, tapi kan kepentingan lain lebih besar. Iya, katanya pertimbangannya lebih ke ekonomi. Iya. Tapi kalau dari ID sendiri tetap kekeh, maksudnya ya kesehatan nomor 1, ekonomi urusan nanti gitu loh. Gimana dok? Jadi kalau mau berhitung sekarang, kalau misalnya bapak nih ya positif COVID, tapi dengan bisnis bapak 1 hari dapat 1 bulan, dapat 1 miliar. Pak pilih sehat tapi 1 miliar. Iya. Ada duit tapi nggak sehat ya. Kira-kira begitu. Kan itu hitung-hitungnya kan. Saya
Kalau saya bekerja setiap bulan saya dapat 1 miliar misalnya, atau 10 juta lah misalnya gitu kan, atau 50 juta. Tapi kalau 5 juta saya kena COVID, pilih mana? Pasti pilih nggak, udahlah ambillah uang tuh, yang penting jangan kena COVID, kira-kira begitu kan? Itu pola pikir ini waktu itu. Oke. Ini masuk, ini kan tadi udah dari bulan Maret sampai ini ya. Mungkin ini nih, saat ini juga kita lagi di masa pilkada ini loh Mas. Betul. Kemarin kan sempat ya di pusat pun kan juga tidak memberikan rekomendasi untuk pilkada jalan kan Dok ya. Jadi waktu itu awal-awal saya bulan berapa ya pilkada itu awalnya? Bulan Juni kalau saya. Ya, awalnya Juni. Juni kan? Juni. Sebelum Juni begitu Covid merebak, bulan Maret itu kan sempat jadi tapi waktu itu dari PB bikin statement, jadi itu kan karena programnya nasional pilkada ini kan. Jadi disarankan teman-teman wilayah jangan bikin statement apapun, biarkan PB yang bicara ke KPU. KPU. Kan sempat ditunda kan? Nah, tunda. Nah, akhirnya entah gimana Mendagri bikin lagi, akhirnya dilakukan deh Desember. Tapi tetap juga ini kasih masukan juga ke KPU. Tapi terakhir saya jawaban KPU itu kan permintaan Mendagri, kami hanya operator. Jadi intinya pilkada nggak bisa ditunda. Oke, kalau nggak bisa ditunda, tetap saat pilkada nanti ada protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan tuh udah disepakatin ya, gimana protokol udah tahu semua kan, minimal sekian, jarak sekian. Tapi yang dikhawatirkan itu implementasi di lapangan tuh siapa yang ngawasin? Nah, ID di pilkada ini diberi tugas apa Dok? Ada nggak supervisi misalnya di ini kemarin kan kita nggak pernah dengar nih maksudnya terkait kan kayak soal protokol kesehatan malah banyak di KPU, Bawaslu malah ngawasin di Bawaslu ikut ngawasin protokol, KPU buat aturan protokol. Kalau ID dikasih tugas supervisi nggak Dok? Nggak ada. Oke, kalau memang itu akhirnya di KPU, di Bawaslu atau mungkin termasuk dari calon sendiri untuk mengawal terkait dengan protokol itu di selama pilkada, menurut dokter gimana Dok? Aman nggak? Masih aman nggak? Masih resikonya gimana nih? Pengamatan dokter lah misalnya KPU. Kalau dari hasil ini rapat kami bersama ya, sewilayah sama PB ya, kami mengkhawatirkan. Tetap khawatir ya? Tetap khawatir. Sekarang saya tanya lagi, kan di preventif kita tetap kan pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Terakhir apa nih? Jangan berkumpul kan? Iya. Sekarang saya tanya, saya kebetulan baru tahun lalu saya nggak ikut di panitia penguasa swasta, nggak ikut tahun lalu. Ya. Ini pun saya nggak ikut lagi, ya, karena katanya di bawah 50 kan, saya di atas 50. Oke. Saya ngalamin tuh jadi anggota PPS itu. Waktu nusuk nggak kumpul, tapi begitu berhitung ngumpul, pasti kumpul, ya kan? Apalagi tim segala macam. Nah sekarang yang ngawasin siapa? Bawaslu nggak akan sanggup ngawasi TPS sebanyak itu, polisi juga nggak sanggup kan gitu kan. Nah itulah kekhawatiran kita, itu berkumpulnya waktu penghitungan suara ini, itu dikhawatirkan akan timbul klaster baru, dikhawatirkan karena berkumpulnya ini. Jadi justru waktu penghitungan itu ya. Kalau itu di antara beberapa tahapan itu rawannya ini, bukan malah ini Dok, malah kayak sekarang kemarin KPU bikin di aturan PKPU, saya nggak tahu di situ, tapi ketua KPU itu merekomendasikan untuk kampanye tahun ini lebih ke daring. Tapi kemarin kita hampir ketemu tim sukses, calon, itu mereka rata-rata mungkin hampir 75% sampai hari ini kampanye mereka itu tatap muka. Daringnya malah ini katanya. Itu saya tanya sekarang. Nah, tahapannya kira-kira malah kalau di mana Dok yang mungkin rawan itu? Ya, saya tanya sekarang. Kalau tatap muka pelanggaran berarti kan? Enggak sih Dok. Enggak Dok. Boleh maksimal dibatasi. 50 dibatasi. Kan? 50 kan? Sekarang yang bilang itu 50 siapa? Bisa nggak gitu? Udah 50 biar. Maksudnya ini lebih ke pengawasan kan? ya? Iya, pengawasan. Iya, kemarin di Bintan sempat ada kok dibubarin karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Bupati, salah satu calon bupati lah di Bintan. Ada Salida Istiqomah, mengapa kalau pilkada ada tahap antisipasi COVID tapi sekolah tetap lockdown? Terus mengapa untuk sekolah tidak ada antisipasi seperti pilkada? Kami sebagai orang tua kewalahan loh Pak. Nah, dia curhat nih Dok. Sekolah di lockdown, sekolah nggak boleh ini ya. Tapi pilkada boleh. Tapi pilkada dibolehin. Ya sama lah kayak kemarin ya sama pilkada
tahapnya ada yang nanya juga di pilkada hanya dibatasi 50, tapi di mall tuh bisa ratusan orang masuk. Itu bukan ranahnya dokter ya kan? Bukan ranah dokter. Tapi kami IDI ya, termasuk IDI tenang. IDI dibayangkan ada PB IDA ya, IDA itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu sangat menekankan tidak boleh sekolah langsung itu. Kenapa? Karena namanya anak-anak kan mana mungkin kita jangan berkumpul, nggak bisa, anak-anak nggak bisa. Iya, apalagi anak-anak ya. Jangan kan anak mahasiswa pun juga nggak bisa. Mahasiswa di dalam kelas mungkin mereka bisa jaga jarak, begitu keluar nggak bisa. Oke, Dok. Tadi kita ngobrol terkait dengan pilkada ini. Kalau dokter sampaikan kan, dokter dari IDI ada kekhawatiran nih terkait dengan pilkada ya. Gak ada pilihan, tetap sepertinya ini akan mau jalan terus nih, Dok. Betul. Nah, tapi bagaimanapun juga, apalagi dokter ini punya background dokter yang berbeda, maksudnya terkait dengan preventif, mitigasi, itu apa yang disiapkan IDI ketika ini pilkada nanti jalan nih? Ada program-program apa? Misalkan, dokternya ditambah misalkan, atau APD-nya untuk dokter ini, karena mungkin kalau saya sih menangkapnya ini dokter kita punya feeling kayaknya ini pasti akan ada klaster baru nih pilkada ini. Ya. ini. Kalau salah dikoreksi dong. Jangan. Gimana? Kita nggak bilang itu. Dikhawatirkan akan timbul klaster baru. Oke. Terus apa yang dilakukan IDI? Kenapa? Kan ingat pemilu yang lalu, waktu pemilu legislatif Pilpres. Oke, 2019 kemarin. 2019 yang 5 tahun yang lalu juga banyak yang anggota KPU yang meninggal. Yang Pilpres kemarin ya? Pilpres sedikit ya. Pileg yang kalau 2014 ya. Yang paling banyak 2019 kemarin, Dok. Yang meninggal. Iya. Nah, itu kan petugas itu. Kenapa? Itu tadi karena faktor keletihan, capek ya. Faktor letih, capek, beban kerja kan sampai malam gitu kan. Nah, kan saya bilang tadi, ini kan juga gitu kan, mereka akan capek kan, bukan petugasnya aja, tim saya juga akan capek kan. Waktu itu belum ada COVID lagi, sekarang ada COVID lagi ya. Makanya dengan capek, imun mereka kan akan turun, ya kan? Turunnya imun kan gampang barang itu berkembang biak kan, itu ceritanya itu. Makanya dikhawatirkan akan muncul klaster baru. Terus maksudnya dari IDI sendiri, dari teman-teman Ikatan Dokter Indonesia di Kepri sendiri, ada antisipasi apa gitu kan? Maksudnya apa sih yang dilakukan gitu? Apakah standby nanti di itu mungkin beda lagi dulu kalau gini. Pasti kan ada yang spesial, Dok. Maksudnya yang dilakukan oleh ada sesuatu yang khusus lah, custom lah setelah pilkada nanti lah. Jadi kita kan berdasarkan sebenarnya kan kami hilir ya. Hilir kan kalau misalnya case-nya makin banyak ya hilir. Kami garda yang nomor berarti akan naik itu akan kita siapkan gitu. Tapi kita kan nggak mau ini pasti naik loh, kita harus siap, nggak mau juga itu. Iya. Nggak boleh. Oke, Mas. Oke. Wah, seru banget deh. Mungkin nanti aku masih banyak mau nanya sebenarnya. Iya, itu pertanyaan di Facebook masih ada pertanyaan tapi belum bisa kita. Tapi mungkin satu kali lagi dokter ngasih pesan-pesan lah. Ya. Dari atas nama IDI Kepri untuk teman-teman Tribuners, masyarakat di Kepri selama masa pandemi ini atau apapun itu, mungkin dokter bisa sampaikan apa, Dok? Mungkin closing statement lah. Oke, baik, terima kasih. Untuk Tribuner ya dan masyarakat umumnya ya. Jadi COVID itu ada ya, jangan bilang hoax lagi, COVID itu ada dan sampai sekarang vaksinnya belum ada. Jadi suka tak suka kita lah yang menjaga diri kita sendiri ya, bukan dokter ya, kita ya, artinya masyarakat ya. Kalau masyarakat menjaga, tetap jalankan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkumpul. Minimal itu kita bisa memutuskan rantai penularan. Akhirnya nanti case-nya akan turun. Kalau case-nya turun berarti kita lebih aman ya untuk beraktivitas. Siap. Semuanya dimulai dari kita. Yes. Ya, dimulai dari masyarakat, dimulai dari diri sendiri. Jangan nanti semuanya dilimpahkan ke dokter rahasia ya.